mengejar hikmah, mencari kebijaksanaan. Apalagi ini masih hari tasyrik. Kata-kata tasyrik itu masih satu akar kata dengan isyraq, pencerahan, tercerahkan. Semoga dengan kita istiqomah ngaji malam hari ini kita sedikit-sedikit mendapat pencerahan. Kita bisa mengambil hikmah, pelajaran. Baik dari materi yang nanti saya sampaikan, termasuk juga mungkin dari peristiwa pengorbanan dan juga peristiwa hari tasyrik. Kalau yang tentang korban, ya teman-teman silahkan boleh membuka ngaji filsafat. Saya lupa, mungkin tahun lalu ya kelihatannya ketika menjelang Idul Adha kita ngaji dengan tema pengorbanan. Jadi paling tidak dari semangat korban ini kita bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah bahwa dalam hidup ini memang kalau kita ingin mencapai sesuatu, kalau kita ingin menemukan target-target, kalau kita ingin menemukan apa yang kita inginkan, itu biasanya diperlukan pengorbanan-pengorbanan. Ini logikanya mirip dengan tirakat, kalau dalam bahasa Jawa mirip juga dengan cara berpikirnya puasa. Menahan diri untuk biar diri kita jadi lebih kuat. Korban juga begitu. Kita kehilangan sesuatu yang sifatnya fana, tapi demi sesuatu yang sifatnya lebih sejati. Kalau dalam konteks pandemi mungkin bisa kita artikan kita sakit dulu sebentar demi sehat yang lebih panjang. Kita menyepi dulu sebentar demi nanti kita semakin tangguh kalau situasinya sudah membaik. Kita meninggalkan dulu apa-apa yang menyenangkan demi nanti ketemu kemanfaatan, kebahagiaan yang jauh lebih besar dan lebih panjang. Jadi ini logika sederhana dari makna atau hikmah dari pengorbanan. Orang yang tidak mau berkorban tidak akan bisa berkembang. Situasinya masih situasi sekarang, dia tidak mau kehilangan apa-apa, tidak mau meninggalkan apa-apa, tidak mau memberi apa-apa, ya hidupnya akan stagnan. Untuk mencapai sesuatu harus mau berkorban. Mungkin mengorbankan barang yang kita miliki, mungkin mengorbankan tenaga, mungkin mengorbankan pikiran, dan apa saja. Yang tidak mau berkorban sama sekali ya tidak akan mencapai apa-apa. Ngaji malam hari ini kan juga penuh pengorbanan. Teman-teman waktunya terpotong untuk mendengarkan saya bicara. Mungkin juga keluar tenaga, mungkin keluar biaya untuk beli kopi, beli cemilan, dan lain sebagainya. Tapi kan tidak apa-apalah kita sedikit-sedikit korban seperti itu demi mendapatkan sesuatu yang kita anggap lebih berharga. Nah, itu sebenarnya ringkasnya hikmah makna di balik pengorbanan secara filosofis. Nah, kita masih ternyata malam hari ini melanjutkan materi kita, tema kita untuk bulan ini. Kita menjelajahi khazanah-khazanah dari era kuno barat, dari era Yunani Romawi. Kita masih ada di sana setelah awal bulan kita belajar tentang Hippokrates. Kemudian minggu lalu kita belajar tentang sang sofis Protagoras. Malam hari ini kita ketemu beliau. Beliau ini tokoh dari aliran Stoik atau Stoikisme yang dulu pernah kita bahas. Termasuk salah satu tokoh besarnya juga pernah kita bahas, yaitu Marcus Aurelius. Malam hari ini kita bahas tokoh yang lain, yaitu Seneca. Minggu depan juga kita bahas juga tokoh Stoik yang lain, yaitu Cicero. Ini dua orang tokoh Stoik dari era Romawi. Mengapa saya angkat dua orang ini? Karena khazanah-khazanah Stoikisme itu rasanya lebih nyambung dengan pandangan hidup kita yang orang-orang timur ini. Banyak kebijaksanaan Stoik itu klop sesuai dengan wawasan-wawasan ketimuran. Nah, kita angkat kemudian tokoh-tokohnya untuk biar kita sadar bahwa hikmah itu, kebaikan, kebenaran, kebijaksanaan itu ada di mana-mana. Kita harus terbuka, tidak tertutup, tidak merasa bahwa kitalah yang paling benar, kitalah yang paling baik. Ternyata di mana-mana, bahkan termasuk dari barat yang sering kita kritik, bahkan dari barat yang masa lalu kita menemukan banyak sekali hikmah-hikmah, kebenaran-kebenaran. Jadi paling tidak pelajaran utamanya adalah mari tidak menutup diri. Ya tentu saja hikmah-hikmah itu kita kontekstualkan, kita sesuaikan, kita cocokkan dengan kondisi hidup kita masing-masing.
Ya tidak pasti kemudian semuanya persis pas, cocok untuk ide kita, ya tidak begitu. Kita makhluk yang berakal tentunya bisa mengadaptasi, menyesuaikan. Kadang-kadang kan kita itu begitu, kalau ada orang menasihati apa, kemudian ada yang 100% percaya, ada yang 100% membantah. Yang 100% percaya itu juga tidak bagus karena tidak kritis. Pasti dari ide-ide gagasan-gagasan yang sangat luas, itu ya ada yang cocok kandungannya, ada yang tidak cocok. Pikirannya Seneca ini nanti mungkin banyak yang cocok, tapi pasti ada juga yang tidak sesuai, tidak relevan. Jadi, yo 100% diterima tidak bijaksana. 100% ditolak juga tidak bijaksana. Karena nanti kita bisa jadi kehilangan khazanah-khazanah penting. Atau kita sombong, saya mikir sendiri, mencari kebenaran sendiri, bisa kok Pak. Iya, insya Allah bisa. Kita memang punya akal budi yang dianugerahkan oleh Allah. Tapi kan jangan sampai kita berpikir sendiri, ternyata hasilnya ya tidak jauh-jauh dari gagasan-gagasan mereka. Akhirnya ya cuma muter saja, yang belum disampaikan mereka kita sampaikan lagi, karena kita tidak belajar sebelumnya. Kalau kita belajar sebelumnya dari gagasan-gagasan tokoh-tokoh besar yang kita angkat ini, mungkin hari ini kita sudah bisa punya ide baru yang lebih original, lebih bijaksana, lebih nyambung dengan situasi hari ini, karena mengembangkan dari yang sudah mereka sampaikan. Tapi kalau kita anti sama sekali mereka, kemudian nekat mikir sendiri, ya insya Allah juga bisa. Tapi siapa tahu hasilnya hanya ngulang saja apa yang mereka sampaikan. Apalagi yang hanya percaya 100%. Nah, jadi mikirnya kalau bahasa filsafat itu ya yang kritis. Orang kritis itu ya tidak, kalau ada apa-apa tidak selalu dipercaya 100%, tidak juga ditolak 100%, tapi diuji dulu. Jadi tokoh kita malam hari ini dikenal dengan nama Seneca. Ini Seneca ini nama panggilannya, nama lengkap beliau Lucius Annaeus Seneca. Kadang-kadang orang menyebutnya Young Seneca atau Seneca yang muda, karena ayah beliau juga namanya Seneca. Jadi Seneca tua, Seneca yang muda. Ayah beliau juga orang terpandang. Bahkan nanti beberapa anggota keluarga beliau juga tokoh besar. Kakak laki-laki beliau namanya Gallio. Gallio ini senator dan juga filosof yang terkenal. Beliau juga punya ponakan namanya Lucan. Lucan ini penyair besar Romawi. Jadi memang dari keluarga orang-orang besar, orang-orang pintar, Seneca ini. Beliau ini filosof, sastrawan, dramawan, ahli drama, juga negarawan. Kalau yang tentang drama ini beliau dikenal sangat pintar membuat cerita-cerita yang sifatnya tragedi. Jadi gaya penyampaian beliau ini dikenal dengan gaya satir. Makanya beliau sering diasosiasikan, mungkin beliau ini terpengaruh satu aliran dalam filsafat yang namanya sinisme, yang dulu pernah kita bahas lewat Diogenes dan kawan-kawan. Nah, Seneca ini lahirnya di Cordoba, itu satu kota di Andalusia, Spanyol. Ini kota yang terpadat ketiga katanya. Yang paling padat itu Sevilla, kemudian Malaga. Yang nanti dari Cordoba ini, teman-teman yang membaca sejarah Islam nanti akan tahu bahwa Cordoba ini nanti akan jadi ibu kota kekhalifahannya Bani Umayyah saat Spanyol ditaklukkan oleh umat Islam. Karena sebelumnya daerah Cordoba ini memang tempatnya pemukiman orang-orang Romawi. Jadi makanya Seneca lahir di situ. Nanti ketika Spanyol ditaklukkan oleh umat Islam, Cordoba jadi pusat kekhalifahan Bani Umayyah. Yang dari situ muncul juga tokoh-tokoh besar. Teman-teman pasti masih ingat ada Ibnu Rus, ada Ibnu Hazm, ada siapa lagi? Abu Qasim Az-Zahrawi. Abu Qasim Az-Zahrawi ini dokter ahli bedah. Dia dikenal sebagai bapaknya ilmu bedah. Kalau Ibnu Hazm ini tokoh dikenal dalam fikih sebagai tokoh dari madhab Zahiriyah. Tapi beliau ini ahli sejarah, ahli hukum, ahli filsafat, ahli kalam. Bahkan beliau juga dikenal sebagai bapak perbandingan agama. Apalagi Ibnu Rus, teman-teman pasti sudah hafal dengan tokoh ini. Beberapa kali kita kaji dalam ngaji filsafat. Nah, dari tempat yang sama inilah dulunya lahir tokoh kita, Seneca. Orang pinter, filosof, cuma
karena mungkin naskah-naskah dramanya yang isinya tragedi dan sinis itu dianggap menyinggung kerajaan saat itu. Pada saat kaisarnya Claudius, beliau ini hidupnya diasingkan. Tapi kemudian ya kerajaan ngerti eman-eman orang sepinter ini, sepotensial ini kok diasingkan, terus dipanggil lagi. Saat dipanggil, beliau ini diminta untuk mengajar jadi guru privatnya Nero. Nero ini kaisar Romawi selanjutnya. Dan pada zamannya Nero jadi kaisar, Seneca ini diangkat jadi penasehat. Tapi hanya bertahan 5 tahun. Karena setelah itu, beliau Seneca ini difitnah, dituduh terlibat konspirasi untuk membunuh Nero. Akhirnya dia dihukum mati, dipaksa untuk bunuh diri. Ternyata nasibnya mirip-mirip ya dengan tokoh-tokoh sebelumnya yang kita bahas malam hari ini. Orang-orang pintar, orang-orang yang kontribusinya besar dalam sejarah itu sering mengalami nasib yang tragis. Seperti Seneca ini, beliau dipaksa di akhir hidupnya untuk bunuh diri. Tapi gagasan-gagasan beliau hingga saat ini masih banyak kita temukan. Bahkan nanti kita lihat ya, banyak sekali pikiran-pikirannya Seneca ini ternyata itulah yang selama ini kita pedomani sebagai kebenaran dan kebaikan. Jadi Seneca ini termasuk tokoh stoikisme Romawi yang selain dipengaruhi oleh gagasan-gagasan stoik, beliau juga disebut banyak terpengaruh oleh Plato dan juga sinismenya Diogenes dan juga Epicurus. Ciri-ciri pikirannya Seneca, ya Seneca ini kan penasehat kerajaan. Pastinya beliau fokus pada bagaimana cara mengusulkan, menasehatkan hal-hal yang baik demi kemajuan, demi keberhasilan manusia. Fokus ajaran beliau yang pertama adalah tentang moralitas dan kemanusiaan. Mungkin moralitas itu berarti tentang akhlak. Kalau kemanusiaan itu mungkin lebih banyak tentang fitrah. Jadi bagaimana menjadi manusia yang baik, bagaimana kita jadi manusia yang sejatinya manusia. Jadi kemanusiaan ini penting karena kadang-kadang kita itu manusia, tapi tidak sadar kita turun kasta jadi binatang. Bahkan kadang-kadang keluar jalur jadi kayak setan. Bahkan kadang-kadang begitu sombongnya merasa kayak malaikat, bahkan menganggap dirinya sekuasa Tuhan. Nah, itu kan berarti sedang menyimpang dari jalur kemanusiaan. Yuk menjadi manusia yang manusia sajalah. Wong kita diamanati oleh Allah ke muka bumi ini kan juga untuk jadi manusia. Dan ini yang antara lain jadi fokusnya Seneca, tentang moralitas, tentang akhlak, dan tentang kemanusiaan. Yang kedua, fokusnya Seneca adalah beliau menganggap manusia itu sebagai bagian dari alam semesta. Jadi, ini kebijaksanaan lama, meskipun nanti seperti sedikit saya singgung di sesi etika lingkungan kemarin, ketika modernitas datang, banyak di antara kita yang lupa bahwa kita itu bagian dari alam semesta. Kita merasa lebih tinggi dibandingkan alam semesta. Nah, Seneca mengajarkan ya kita itu harus harmoni. Jadi hidup seimbang bersama alam semesta, tidak memposisikan diri lebih tinggi dari alam. Nah, yang ketiga, pandangan bahwa manusia itu istimewa karena punya akal dan punya kebijaksanaan. Satu-satunya makhluk yang oleh Allah dianugerahi akal dan budi sebagai bekal untuk mengelola alam semesta, itu ya manusia. Maka mengelola akal budi, bagaimana mendayagunakan akal dengan baik, dengan benar, itu jadi tanggung jawab kita. Jangan sampai kita oleh Allah diberi alat yang canggih, tapi miskin fungsi. Akal budinya lengkap utuh, tapi hidupnya kacau balau karena tidak bisa menggunakan akal dan budinya. Nah, biar tidak begitu ya kita belajar cara menggunakan akal, cara mengelola budi pekerti sehingga lahir kebijaksanaan. Dalam rangka inilah sebenarnya kita belajar filsafat. Yang keempat, Seneca termasuk filosof yang menerima keberadaan Tuhan.
sebagai sebab pertama dari alam semesta. Sebab pertama itu kalau dimaknai lebih luas berarti Allah lah sumber dari segala sesuatu. Dan yang kedua, Seneca juga dalam konteks ketuhanan menerima namanya divine reason. Divine reason itu akal ketuhanan. Maksudnya apa? Divine reason dari Seneca ini yang dimaksud sebenarnya adalah aspek sunnatullah, bahwa alam semesta ini termasuk manusia, di dalamnya berlaku hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi berlaku divine reason, ada mekanismenya. Termasuk mekanisme sunnatullah itu kalau sehubungan dengan manusia, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa hukum hidupnya manusia antara lain berbunyi, kadang-kadang kita harus sakit dulu demi menemukan kesehatan. Kita harus kehilangan dulu demi mencapai sesuatu. Kita harus capek dulu demi keberhasilan. Nah, itu di antara divine reason-nya. Dan Seneca menerima ini. Jadi gagasan-gagasan Seneca itu fokusnya pada moralitas dan kemanusiaan. Manusia sebagai bagian dari alam semesta. Manusia sebagai makhluk dengan akal dan kebijaksanaan. Dan yang keempat, Tuhan dan divine reason. Nah, jadi ini intinya dari semua gagasannya Seneca. Isu yang pertama yang kita angkat malam hari ini, yaitu pandangan-pandangannya Seneca tentang kehidupan. Ada beberapa pernyataannya Seneca yang menurut saya penting kita renungkan tentang kehidupan. Yang pertama, beliau bilang begini, kadang-kadang hanya untuk hidup kita memerlukan keberanian. Nah, kalimat ini mendalam sebenarnya. Banyak orang yang hidup, tapi sebenarnya dia tidak berani hidup. Tidak berani hidup itu bisa dalam arti tidak berani menerima tantangan. Bisa dalam arti mandek dan tidak mau mengembangkan diri. Bisa dalam arti melarikan diri dari masalah-masalah konkret yang dia hadapi. Bisa dalam arti tidak mampu memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki. Jadi ini bisa kita sebut orang yang tidak berani hidup. Jadi kita dianugerahi oleh Allah kehidupan, tapi perilaku kita seperti orang yang tidak berani hidup. Termasuk mungkin bisa kita tafsirkan orang yang tidak berani hidup itu orang yang tidak mau menjaga hidupnya sendiri. Orang yang sembrono dengan hidupnya sendiri. Itu menurut saya juga bagian dari orang yang tidak berani hidup. Jadi kan ada orang itu yang sudahlah, saya tidak perlu diatur-atur, saya nekat saja, nanti kalau mati kan ya sudah. Nah ini orang ini berani mati sebenarnya. Tapi kalau ditelusuri dia tidak berani hidup. Orang hidup itu berani mati bagus, tapi dia juga harus berani hidup. Segala resikonya. Jadi berani hidup itu berarti berani untuk juga memelihara hidup yang itu amanatnya Allah pada kita. Jadi ini kalimat yang pertama ini menurut saya penting. Kita hidup itu ya harus lengkap. Hidup ya berani, mati ya berani. Banyak orang yang tidak berani hidup. Meskipun dia berani mati. Atau ada yang sebaliknya. Berani hidup tapi tidak berani mati. Biasanya juga terus orang yang tidak berani mati ini macet, mandek, tidak mau berjuang, tidak mau berkembang karena khawatir mati. Dua-duanya negatif. Kita harus berani hidup juga berani mati. Yang kedua, kata Seneca begini, selama engkau masih hidup, teruslah untuk belajar hidup. Jadi ini pernyataan ini menurut saya menegaskan bahwa hidup ini sifatnya dinamis, berubah-ubah, berkembang. Oleh karena itu kita juga harus punya sifat mental yang dinamis, mau berubah, mau berkembang. Caranya ya kita harus belajar terus tentang hidup kita ini. Logika yang kemarin benar, sekarang mungkin tidak cocok lagi, tidak pas lagi dipergunakan. Maka ayo terus belajar. Dulu kalau kita aktif silaturahim ke rumahnya teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu terpuji. Tapi hari ini di era pandemi ini justru kalau kita nekat mengunjungi saudara teman kita, sangat mungkin kita akan menyusahkan dia. Karena sekarang eranya kita diminta untuk jaga jarak dulu. Ini kalau kita tidak belajar terus, ilmu kita mandek. Logika sebelum pandemi mungkin tidak bisa diterapkan sekarang saat pandemi.
Cara berpikir dulu dan sekarang beda. Itulah gunanya kita belajar terus. Sehingga kata Seneca, selama engkau masih hidup, teruslah belajar. Jadi ini pandangannya Seneca yang kedua. Berarti belajar itu wajib, penting. Ini agama kan juga sudah tegas menyatakan itu. Belajar terus, jangan berhenti. Maka kita istiqomahi antara lain ngaji filsafat ini. Jadi itu nasihatnya yang kedua. Jadi hiduplah dengan berani. Yang kedua, terus belajar, jangan berhenti. Karena kehidupan ini sifatnya dinamis, berubah. Kalian harus pintar mengadaptasi situasi-situasi yang kalian hadapi. Ya termasuk ngaji, materi-materi ngaji ini kan kalian harusnya cerdas menghadapi. Jadi tidak harus kemudian isinya diterapkan semua. Ada kalanya tidak relevan. Atau dalam situasi tertentu bisa tidak pas. Misalnya itu, saya kemarin tidak sengaja membaca komentar. Jadi ada yang memotong ngaji filsafat yang tentang keutamaan bangun pagi. Nah, ya terus ada yang kritik, Pak, gimana saya bisa bangun pagi? Wong saya kerjanya malam hari. Saya tidak tahu, mungkin jadi satpam atau jadi apa yang shiftnya malam. Jadi justru pagi itu mulai kerja. Nah, ini sebenarnya komentarnya ya cerdas. Tapi sebenarnya tidak harus begitu. Kita mestinya ya ngerti. Setiap teori, setiap konsep, setiap kebijaksanaan itu pasti ada konteksnya, ada ruang dan waktunya sendiri, dan pasti tidak berlaku untuk segala situasi. Kalau mungkin kita sedang sakit atau kebetulan habis melekan nonton bal-balan sampai pagi tidak tidur, pagi baru mulai tidur, ya nasihat untuk bangun pagi tadi ya jadinya tidak relevan. Dan teman-teman mestinya ya bisa belajar ini. Justru akan lucu kalau tiba-tiba diterapkan saja di segala situasi tanpa kecuali, ya nanti kita akan susah sendiri. Jadi ini tidak bisa kemudian disebut, wah tidak konsisten Mbak, tadi bilangnya harus bangun pagi, sekarang boleh tidak bangun pagi. Ini bukan urusan konsisten, tidak konsisten. Jadi pandangan bangun pagi utama dan mulia itu umumnya dalam kondisi normal. Dalam kondisi-kondisi khusus tertentu, ya tidak harus berlaku begitu kalau memang tidak bisa diterapkan. Ini loh yang disebut kebijaksanaan itu. Ngerti situasi, ruang, dan waktunya. Jadi selama engkau masih hidup, teruslah belajar. Jadi itu nasihatnya Seneca yang kedua. Yang ketiga, yang tentang kehidupan. Beliau bilang begini, hidup itu panjang kalau engkau tahu cara menggunakannya. Nah, kita ini kan sering mengeluh umur kita pendek, waktu kita terbatas. Kata Seneca justru sebaliknya, kalian itu masih diberi kesempatan oleh Allah, oleh Tuhan untuk hidup hari ini. Itu sebenarnya manfaatkanlah sebaik-baiknya sampai di titik kalian puas dengan hidup yang kalian jalani. Kalau kalian bisa cara memanfaatkan detik per detik usiamu itu, insya Allah hidupmu itu sebenarnya rasanya akan panjang. Jadi hidup itu panjang kalau kita tahu cara menggunakannya. Tapi kalau kita tidak tahu cara memanfaatkan hidup ini semaksimal mungkin, detik per detik, jam per jam, hari per hari, minggu per minggu, bulan per bulan, ya hidup ini rasanya pendek. Biasanya terus kita kaget-kaget. Waduh, sudah tanggal 1 lagi ini, sudah ganti bulan ini, tidak terasa sudah seminggu ini, tidak terasa sudah. Kita akan selalu begitu kaget terus. Itu menandakan kita belum memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Ini nanti yang mengesankan, ternyata waktu itu hari ini semakin cepat ya rasanya. Enggak, waktu itu tetap sama. 1 jam ya tetap 60 menit, 1 bulan tetap 30 hari. Hanya saja terasa pendek karena kita lewatkan begitu saja. Jadi rumus hidup yang ketiga kalau versinya Seneca, yuk kita manfaatkan waktu hidup kita, kita manfaatkan detik per detik segala fasilitas yang kita dapat sebaik mungkin sehingga kita tidak menyesal. Jadi karena hidup itu panjang. Kalau tidak, itu nanti berlaku kalimat selanjutnya. Saat kita menunggu kehidupan, kehidupan itu sendiri berlalu. Jadi kita terlalu lama nunggu, kita terlalu lama menunda, kita terlalu banyak cari alasan-alasan untuk melakukan sesuatu, kebaikan, kebenaran, kemanfaatan. Akhirnya hidup itu berlalu. Jadi kita itu kan sering nawar sesuatu yang harusnya segera kita lakukan. Ya wis, akhirnya kita tidak punya tidak mampu memanfaatkan hidup kita sebaik mungkin. Rasanya umur kita ini pendek. Jadi saya lupa itu. Pernah
di salah satu kitab itu disebut ciri-cirinya akhir zaman itu waktu terasa semakin pendek. Waktu terasa semakin pendek itu bisa nama lain dari kita yang semakin tidak mampu menggunakan waktu secara bermanfaat. Wong kita kalau pegang HP itu, sekali pegang itu bisa jam-jaman kan, terus begitu umur kita tambah. Baik, jadi itu rumus selanjutnya. Saat kita menunggu kehidupan itu sendiri kemudian berlalu. Kita kehilangan momen, kita kehilangan kesempatan. Yang terakhir, ini pesannya Seneca tentang kehidupan sebagaimana dongeng. Demikian pula kehidupan. Yang penting bukan panjangnya, namun baiknya. Jadi ini pesan untuk kita, hidup ini jangan hanya fokus pada panjang pendeknya, tapi juga kualitas isinya. Tidak ada gunanya umur kita sangat panjang, tapi isinya bobrok, rusak, salah, dosa. Sehingga eman-eman umur panjang itu semakin panjang umur, ya ekuivalen dengan semakin banyak dosa. Jadi panjang pendek itu tidak penting. Yang penting kualitasnya, baik atau buruknya. Itulah kunci dari hidup. Jadi kita dapat beberapa pelajaran dari Seneca tentang kehidupan. Yang pertama, mari hidup dengan berani. Mari terus belajar. Kemudian mari kita manfaatkan, gunakan hidup kita sebaik mungkin. Semoga kehidupan kita adalah hidup yang berkualitas, yang nantinya tidak kita sesali. Kita puas dengan hidup kita, kita lega dengan hidup kita karena sudah kita perjuangkan semaksimal mungkin sesuai yang kita tahu dan kita mampu. Baik, kita masuk ke tema selanjutnya yang kita ambil dari nasihat-nasihatnya Seneca. Setelah kehidupan, sekarang kita bahas perjuangan. Jadi usaha, upaya kita dalam mencapai hidup yang versi terbaik, the best version of our life. Gimana caranya kita memperjuangkan hidup ini biar hidup ini bermakna dan kita puas dengan hidup kita. Ini ada beberapa nasihat dari Seneca sehubungan dengan hal itu. Yang pertama kata Seneca begini, kalau orang tidak tahu ke pelabuhan mana perahu dilayarkan, tidak akan ada angin yang menguntungkan. Ini kalimat pertama ini sebenarnya isinya adalah menantang kita untuk menemukan tujuan hidup, arah perjalanan hidup. Ini mau kemana? Jadi jangan hidup yang asal, tidak punya tujuan, tidak punya orientasi, tidak punya arah. Orang yang tidak pernah mikir hidupku ini mau kemana, tujuan akhirnya apa dan di mana, ya tidak akan bisa melakukan perjalanan yang bermanfaat. Jadi kalau kita tidak tahu pelabuhan mana yang kita tuju, kalau pakai quotes dari Seneca tadi, ya kita tidak akan bisa menyebut ini angin ini membantuku apa menghalangiku. Ke arah mana aku harus menuju? Ya, kita tidak tahu pelabuhan mana yang kita tuju. Jadi perjuangan yang efektif itu yang pertama, ya kita harus jelas tujuannya. Ya kalau umat Islam ya biasanya kan secara general kita sebut semuanya ya kita menuju Allah wa ilaihi roji'un. Ya alhamdulillah kalau kita sadar itu. Tapi kita ngerti benar enggak sih orientasi hidup, jalan hidup yang memang ilaihi roji'un, menuju Allah. Kalau kita ngerti ya kita berarti tahu tujuan kita dan tahu caranya berjalan. Jadi yang pertama, hidup itu yang efektif dan manfaat, teman-teman harus jelas arah tujuannya kemana. Mungkin ada tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, dan tujuan final yang paling besar. Nah itu lebih enak kita kemudian menempuh perjalanannya. Jadi kadang-kadang kita itu kan hidup, kan banyak di antara teman-teman itu sudah mengalir saja. Mengalir saja itu ya kalau pas alirannya membawamu ke tempat yang engkau inginkan. Kalau membawamu ke tempat yang mencelakakanmu gimana? Yang menyakitimu gimana? Kalau sudah jelas kalau kamu ke sana kamu akan sakit, atau ya kamu akan ikut saja alirannya, kan enggak. Jadi paling tidak patoklah target tujuanmu yang jelas, baru berjuang.
Jadi kalau mau berjuang mati-matian, saya akan berjuang mati-matian, memperjuangkan hidup saya, Pak, hidup atau mati. Nah terus mau berjuang kemana? Targetnya apa? Indikatornya apa, teman-teman? Sudah sukses dalam perjuangan itu. Ya meskipun isinya tujuan itu bisa diperdebatkan, tapi orang yang punya target ini kan orang yang sudah bisa mulai berjuang demi semuanya. Tapi kalau yang ditanya, sampean pingin apa sih? Mau kemana sih? Tujuannya apa sih? Kok terus tidak bisa jawab? Bingung mau jawab apa? Yang sulit untuk melanjutkan perjalanan. Ini melangkah ke kiri atau ke kanan, tidak jelas tujuannya. Jadi yang pertama harus jelas arah, tujuan, dan orientasinya. Nah yang kedua, kata Seneca begini, sebutir mutiara tidak dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian pula manusia tidak mungkin sempurna tanpa ujian-ujian. Jadi yang kedua ini mengingatkan kita dalam setiap perjuangan pasti ada pengorbanan-pengorbanan. Cocok dengan momen kita malam hari ini yang masih dalam rangka Hari Raya Kurban. Jadi itu sebagaimana mutiara. Kalau mutiara itu ingin bercahaya, ingin menarik, ingin bisa kita nikmati keindahannya, ya harus dipoles. Dipoles itu kan berarti diasap, digesek. Itu mungkin rasanya eman-eman ya, kok tidak dipoles, digosok, itu khawatir kita rontok mutiaranya. Tapi kalau tidak begitu kan kita tidak akan bisa menikmati keindahannya. Manusia juga begitu. Dia tidak akan mencapai kesempurnaannya tanpa ujian-ujian. Nah, hari-hari ini kan kita sedang diuji oleh sangat banyak hal oleh Allah. Macam-macam ujiannya. Kita menikmati sendiri mungkin hampir 2 tahun ini. Pandemi ini dan segala fenomena yang berkaitan dengannya. Yang mungkin rasanya berat dan pahit bagi kita. Harusnya dengan ujian sebesar, seluas, dan seberat ini, kualitas diri kita semakin meningkat. Kedekatan kita dengan Allah semakin meningkat. Kemudian hidup kita menjadi manusia yang makin berkualitas, semakin menyempurna. Maka eman-eman kalau ujian-ujian seberat ini justru menjatuhkan kemanusiaan kita, justru memerosotkan kualitas diri kita, justru menjauhkan diri kita dari Allah. Berarti kita tidak lulus ujian. Kalau tidak lulus ujian itu biasanya terus diuji lagi, remedi, monggo yuk, biar yang kita alami kepahitan-kepahitan ini berdampak positif untuk diri kita, semakin menyempurnakan dalam tanda petik kualitas diri kita, semakin mendekatkan kita pada Allah. Jangan sampai ujian-ujian ini memerosotkan nilai-nilai kemanusiaan kita, sehingga kita terus dapat label lulus, dapat ijazah dari Allah, engkau lulus, kualitas dirimu meningkat. Dan gantilah kepahitan itu dengan kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Yang kedua, jadi perjuangan memerlukan pengorbanan. Yang ketiga, kata Seneca begini sehubungan dengan perjuangan. Pertahankan semangat mudamu, engkau akan dapat menggunakannya lebih baik saat engkau lebih tua. Jadi ini penting ya kita ingat-ingat ya, teman-teman anak-anak muda yang masih penuh semangatnya, masih meledak-ledak, masih menyala-nyala gairah hidupnya, pertahankan itu. Jangan diboroskan dalam arti kita kan biasanya teman-teman yang muda itu tidak terlalu concern mungkin menjaga kesehatan jasmani rohaninya karena merasa kuat saja, sehingga hidup secara sembrono saja. Pada akhirnya ketika usianya bertambah, pikirannya matang, ilmunya sudah tinggi, energinya habis, semangatnya habis. Nah, karena masa mudanya sembrono, tidak bisa mempertahankan semangatnya. Jadi anak-anak muda engkau yang sedang sangat bersemangat, jagalah benar nyala semangatmu itu. Jadi jangan sampai padam. Mengapa? Nanti kalau engkau tua, semangatmu ini akan lebih manfaat. Mengapa? Saat nanti engkau lebih tua, ilmumu lebih luas, wawasanmu lebih dalam, kedewasaanmu tambah meningkat. Dengan semangat muda, hidupmu akan tambah berkualitas. Kalau yang masih muda gini kan mungkin masih nafsunya masih meledak-ledak, mengiringi semangat, wawasannya juga belum terlalu luas, jadi kadang-kadang salah-salah ngambil keputusan. Paling tidak jagalah agar semangat ini tidak mati. Nah, nanti kalau usia bertambah, kita masih punya elan vital, kita masih punya daya, kita masih punya semangat untuk menghidupkan kebenaran dan kebaikan yang kita capai. Ini pesan juga untuk teman-teman muda ya, untuk menjaga semangat itu antara lain kita jaga kesehatan jasmani rohani kita. Eman-eman kalau orang-orang yang berkualitas ini kemudian menghamburkan semangat hidup dengan sembrono,
pada saat dia sangat dibutuhkan, dia kurang bisa memberi manfaat karena semangatnya sudah padam, sudah sakit-sakitan, dan lain sebagainya. Jadi perjuangan juga harus taktis. Pertahankan semangat muda, karena kita akan membutuhkannya saat umur kita bertambah, saat kita lebih dewasa. Jadi jangan dikira kalau nanti tua ya berarti sudah selesai Pak, tenaganya berkurang, energinya berkurang ya, tapi semangat tidak boleh berkurang. Baik, itu yang ketiga, rumus dalam perjuangan. Kemudian yang keempat, Seneca bilang begini, kalau ini untuk situasi yang khususnya menghadapi orang lain. Kata Seneca begini, kalau engkau manusia, hargailah mereka yang mengupayakan hal-hal besar meskipun kemudian gagal. Kita ini kan dalam hidup ini berarti kita sama-sama pejuang. Sama-sama orang yang sedang berjuang dalam hidup ini. Orang lain juga pejuang, kita juga pejuang. Sesama pejuang, mari saling menghormati, mari saling menghargai. Berarti mari kita hormati, kita hargai orang lain yang juga sedang berjuang, meskipun kemudian mereka gagal. Mengapa? Ya karena orang yang mau berjuang, orang yang mau mengupayakan perubahan-perubahan untuk hidupnya menjadi semakin baik di level apapun, ini saja sudah membuktikan mereka manusia yang berharga. Kan rumusnya memang manusia itu kuasanya hanya sampai level berusaha. Hasil atau tidak, sukses atau tidak, itu di luar ranah kita sebagai manusia. Tuhan yang menentukan, Allah yang menakdir hasilnya apa. Jadi begitu manusia ini mau berjuang, berupaya menghasilkan hal-hal besar baik untuk dirinya maupun untuk masyarakatnya, dia sudah layak untuk kita hormati, apapun bentuknya. Jadi dia layak untuk mendapatkan penghormatan dari kita. Jadi teman-teman, untuk perjuangan ini berarti ada 4 rumus dari Seneca. Yang pertama, tegaskan tujuan. Yang kedua, siaplah berkorban. Yang ketiga, pertahankan semangat. Dan yang keempat, hargailah sesama yang juga berjuang. Selanjutnya adalah tentang kesederhanaan. Ini banyak orang bertanya, seperti apa sih yang dimaksud hidup sederhana itu? Kita sering mengasosiasikan sederhana itu sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang tidak banyak. Sehingga kata-kata sederhana itu rasanya kok ya dekat dengan kemiskinan atau kekurangan. Itu konotasi kita selama ini. Padahal tidak begitu. Jadi kalau Seneca mendefinisikan kesederhanaan itu lebih, kalau pakai bahasa agama itu sifat qanaah. Jadi qanaah itu maksudnya menerima apa adanya, mensyukuri apa yang sekarang kita miliki. Jadi rumusnya itu sebenarnya kuncinya. Kata Seneca begini, apabila Anda merasa belum puas dengan apa yang Anda miliki sekarang, maka Anda tidak akan merasa puas, walaupun dunia seluruhnya menjadi milik Anda. Jadi apabila engkau tidak merasa puas dengan yang engkau miliki sekarang, maka engkau pun tidak akan puas, meskipun seluruh dunia menjadi milikmu. Hidup yang bahagia adalah hidup yang sederhana. Berarti hidup yang ikhlas, rela, puas dengan apapun yang kita miliki sekarang. Inilah hakikatnya orang yang kaya. Kaya itu kan berarti orang yang bisa memenuhi semua yang dia butuhkan. Kalau orang merasa, aku merasa puas, merasa cukup dengan yang aku miliki, ini kan mentalnya orang kaya. Dia merasa bisa memenuhi semua kebutuhannya. Aku merasa cukup dengan yang aku miliki saat ini. Sementara orang yang tidak puas dengan apa yang dia miliki, bahkan meskipun yang dia miliki berlebih dan sangat banyak, tapi kok merasa kurang saja, ini hakikatnya orang yang bermental miskin. Itulah sejatinya hidup miskin. Berarti kesederhanaan itu ekuivalen. Ekuivalen itu maknanya setara, sama dengan kekayaan. Dalam arti mental kaya.
Mental kaya dalam arti merasa cukup, merasa puas dengan apa yang aku miliki saat ini. Sementara tidak sederhana itu ekuivalen dengan kemiskinan atau mental miskin. Selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, tidak puas dengan yang dimiliki saat ini. Jadi ternyata mari kita hidup sederhana, itu dalam definisi ini itu sebagaimana mari kita hidup yang kaya. Maksudnya mari kita puas, merasa cukup, merasa mampu dengan apa yang kita miliki sekarang. Nah, itu namanya hidup yang kaya. Jadi kesederhanaan itu sebenarnya. Bukan sesuatu yang kesannya kan seperti serba kekurangan. Kita membayangkan sederhana itu di limit paling bawah, paling minimal. Sebenarnya ya kesederhanaan itu menunjukkan orang yang bermental kaya karena dia merasa puas dan cukup dengan yang dimiliki saat ini. Kata Seneca selanjutnya, tidak ada yang lebih terhormat dibandingkan hati yang penuh rasa syukur. Jadi orang yang senantiasa mensyukuri anugerah apapun yang dia dapat dari Tuhan dalam hidupnya, sekecil apapun atau sebanyak apapun, sangat berkualitas atau biasa-biasa saja, semuanya dia syukuri. Inilah orang yang layak kita hormati, karena dia mentalnya orang kaya, orang yang senantiasa puas dalam hidupnya. Dialah orang yang terhormat. Tapi orang yang senantiasa tidak puas, senantiasa mengeluh, senantiasa menuntut, seolah-olah hidupnya isinya hanya keruwetan-keruwetan, kesulitan-kesulitan saja, menutup sebelah mata terhadap aneka anugerah Allah padanya. Ini menunjukkan orang ini mentalnya masih mental miskin. Jadi kalau pakai quote-nya Seneca tadi, ya bersyukur tadi loh yang harus lebih kita hormati, karena dia lebih terhormat. Bahkan mungkin meskipun kepemilikannya sangat minimal, tapi dia senantiasa bersyukur. Yang sedikit itulah yang dia syukuri di hadapan Tuhan. Alhamdulillah, berarti kita puas dengan anugerahnya yang seperti ini, yang layak dihormati. Itu dari quotes keduanya Seneca tadi. Tidak ada yang lebih terhormat dibandingkan hati yang penuh rasa syukur. Jadi rumus pertama kesederhanaan itu adalah puas dengan apa yang dimiliki. Yang kedua senantiasa bersyukur. Dan yang ketiga adalah sampai kita melanjutkan hidup tanpanya, kata Seneca, kita tidak sadar betapa sangat banyak hal yang tidak penting. Kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, namun karena kita memilikinya. Nah, yang ketiga ini pelajaran bagi kita untuk cermat, untuk jeli, melihat bahwa sebenarnya ada sangat banyak hal yang kita miliki itu sebenarnya tidak penting. Jadi harusnya kita berbagi dengan yang lain. Ini ciri hidup sederhana selanjutnya. Jadi sadar apa saja yang tidak terlalu penting kemudian kita tinggalkan. Ya, kita tinggalkan mungkin berbagi dengan yang lain. Satu saja cukup, motor juga satu juga cukup. Tapi rasa serakah, rasa ingin punya lebih, ini yang disebut tidak sederhana, membuat kita terus mengoleksi hal-hal yang harusnya tidak terlalu penting untuk hidup kita. Yuk, kalau sudah terlanjur berarti saatnya untuk berbagi. Berbagi itu mestinya yang tidak harus nunggu rusak dulu apa jelek dulu. Kalau bahasanya Al-Quran, kebaikan itu justru ketika kita berbagi hal-hal yang masih kita sukai, masih kita cintai. Berarti baju yang paling baik, yang paling kita senangi, kalau kita berbagi ke orang lain, itu sebenarnya itu pahalanya paling besar. Itulah kebaikan. Jadi yang ketiga ternyata rumusnya, mari kita jeli, hati-hati, tidak membeli, tidak mengoleksi, tidak mengumpulkan hal-hal yang tidak penting dalam hidup kita. Jadi kalau memang harus beli, ya kita beli yang memang kita butuh dan penting. Yang sudah punya tidak usah dikoleksi terus-terusan. Karena manusia itu kan karakternya memang, kalau bahasanya Al-Quran, alhaakumut takasur, berlomba-lomba, berbanyak-banyakan. Jadi kata Seneca, sampai kita melanjutkan hidup tanpanya, kita tidak sadar betapa sangat banyak hal tidak penting. Kita menggunakannya bukan karena kita membutuhkannya, namun karena kita terlanjur memilikinya. Nah, ini berarti saatnya bersih-bersih segala kemubaziran yang tidak perlu. Yuk kita biasakan berbagi, apalagi zaman-zaman seperti ini. Rumus ketiga itu. Rumus keempat,
untuk hidup yang sederhana, kata Seneca gini. Ini melengkapi yang ketiga sebenarnya. Apapun yang melewati batasnya selalu dalam keadaan tidak stabil. Nah, yang ketiga ini rumus jangan berlebihan. Apapun itu ada batasnya. Apapun itu. Jadi bahkan termasuk kebaikan. Kan sering saya bilang, baik itu utama. Tapi terlalu baik kadang-kadang malah jadi tercela. Terlalu, pokoknya ada terlalunya. Itu kan berarti melewati batas. Membaca itu utama. Tapi kalau hidup untuk membaca terus, gak peduli makan, gak peduli temannya sakit, gak peduli apa, ya jadinya tidak utama. Rajin itu bagus, terlalu rajin itu ya kadang-kadang malah diketawain orang. Hanya ada batasnya, yang wajar saja. Itu kesederhanaan. Jadi jangan melampaui batasnya. Jadi makan yang sewajarnya saja, jangan kekurangan. Dan jangan pula kelebihan. Minum juga begitu, beraktivitas juga begitu. Olahraga itu penting, tapi ada batasnya, jangan olahraga atau urusan mentang-mentang penting. Tidak juga begitu. Lari itu penting, tapi diukur kekuatannya, jangan berlebihan, tapi juga jangan kekurangan. Sepedaan itu penting, diukur kekuatan kapasitasnya. Jangan sampai nanti blunder, inginnya sehat, malah jatuh sakit. Jadi, kalau mengikuti rumusnya Seneca ini, berarti mari kita hidup yang sederhana. Rumus yang pertama, sederhana itu kita puas, kita terima apapun yang kita miliki saat ini. Jadi seperti saya bilang tadi ya, qanaah. Yang kedua, mari kita bersyukur. Yang ketiga, mari kita hidup yang efektif. Jadi yang tidak penting, tidak usah diambil dimiliki. Yang sudah terlanjur dimiliki boleh kalau memang mungkin kita bagi untuk sesama. Dan untuk selanjutnya, jangan memubazirkan apa yang kita miliki untuk hal-hal yang tidak penting. Misalnya membeli yang tidak ada gunanya, hanya mengikuti hobi saja tanpa ngerti batasnya. Itu hidup sederhana. Dan yang terakhir ya tadi tentang batas. Jadi apapun yang kita inginkan untuk kita miliki atau kita lakukan, mari kita penuhi itu sesuai batasnya. Tidak kekurangan maupun kelebihan. Pas saja sesuai situasi dan kondisi kita. Baik, sampai di sini kita tadi dapat berapa tema. Sudah dapat tentang kehidupan, perjuangan, dan kesederhanaan.